menurut gue Liverpool itu tidak menjadi sebuah tim yang kohesif sampai saat ini. Betul. As a team. Iya. Mereka menang menit-menit akhir 4 pertandingan awal tuh bukan itu harusnya bukan sebuah bukan karena mereka jago kalau menurut gua, karena kebetulan aja. Yes. Bang Fu adalah salah satu orang yang tidak setuju Pak Harto jadi pahlawan ya Bang ya. Bos, kalau itu pahlawan harusnya yang menteri yang mengusulkan jadi pahlawan ditangkap itu. Lah kan dulu demo di Betul. Senat di DPR fotonya ada. Nah, sebelum nanti kita bahas kita Gue nggak sebut nama setan. Openingnya, ya kan biarin aja udah viral, biarin aja. Kalau misalnya itu dianggap sebagai pahlawan, maka dulu ini kita yang turun nih 98 demo ngasih tuntutan, ditangkap itu semua. Iyalah. Lah, kan pahlawan kenapa mana? di demo? Bukan pahlawan mana ya? yang mengkudeta? Orang nggak suka. Iya, coba lu sebut. Nanti dulu dong. Definisi pahlawannya kan juga belum tentu tahu kita. Oh iya betul, pahlawan bagi keluarga kali ya. Iya, pahlawan bagi keluarga kali, ngangkat dari yang sehingga waktu itu naik makannya cepat segala macam kan pahlawan tuh. Ya, tapi alhamdulillah bersyukur Marsina juga jadi pahlawan. Nah kan aneh banget. Itu aja Marsina sama Pak Harto jadi pahlawan barengan aja. Barengan itu juga udah aneh sih. Udah aneh gitu. Ya tapi nanti kita bahas. Hitler nih jadi pahlawan Jerman nih bentar lagi. Oh iya. Bisa jadi. Kalau di Indonesia jadi pahlawan itu. Iya. Kan mati di Garut. Oh iya, lebih absurd lagi ya. Yang paling lucu sedikit ya, Fadlizon ternyata pernah kayak bukan tanda tanganin sih, meresmikan museum Pak yang di sana situ ada bukti bahwa Pak Harto ada keterlibatan dengan G30 SPKI. Oh iya, Pak. Oh. Ada videonya. Nanti gua kasih. Biar gua enggak fitnah ya. Menarik. Biar gua enggak fitnah. Nanti gua tayangin videonya ke Ken nih. Revitalisasi ruang relik Museum Pancasila ini juga Pak ya. Gua save soalnya videonya. Ya inilah manusia itu bisa berubah. Iya. Kalau 98 begitu terus sekarang belum tentu. Enggak apa-apa manusia itu bisa berubah. Pak Fadlizon top. Lah MU aja bisa berubah. 99 treble loh. Ya 99 treble. Sekarang boro-boro kita ngomongin treble. 4 besar aja sulit. Itu rambut versi aja jigrig. Iya makanya. Jadi bisa berubah memang. Memang bisa berubah Bang, harus diakui Bang. Apa kasihan apa Bang? Ya kasihan MU-nya. MU nggak jadi potong rambut. Iya padahal dia mengharapkan potong rambut, tapi walaupun masih unbeaten sih, unbeaten MU. Maksudnya masih belum kalah lawan dong unbeaten. Iya benar ya. Maksudnya kan ngomong unbeaten MU tuh kayak sekarang berat banget lu ya. kayak dua sisi yang berbeda kayak Fufu Fafa dan pendidikan tuh. Fufu Fafa ini visioner. Oh iya baca itu bukannya digabung, ada beda postingan setahu gua digabung. Tapi kan yang dia bilang nanti kalau Wowo jadi presiden Pak Harto apa gitu kan ada tuh postingannya dia. Ada tapi itu digabung kalau nggak salah ya. Oh itu dua postingan digabung. Iya. Ya bukan postingan yang sama satu Bang. lagi yang visioner Sohibnya Pange di beda yang itulah. Kenapa? Dia nge-tweet kalau Pak Prabowo jadi presiden, ntar gue baca ya. Ini jadi pahlawan gitu. Sohibnya Pange. Oh, Fate Again apa bukan? Soalnya Pange ini siapa? Iman lagi? Bukan Iman lagi. Fate Again, Iman lagi. Bukan Fate Again, bukan. Yang ini yang beda. Oh. Yang beda, you know lah, beda gitu kan. Mbaknya, tunggu dulu ya. Tweetnya dia itu tahun, sebentar nih gue cari nih tadi. Coba aja Bang, baca dulu aja Bang. Gak apa-apa. Tweetnya tahun 2014 tertanggal 16 September 2014. Pak Harto kan pahlawan, ya kan Tante Ratna Cila. Gokil, gue nggak ngarang. Ratna Sarumpait maksudnya. Kayaknya ya. Gitu. Ya karena itu akunnya Ratna Sarumpait tuh gitu. Iya. Oh nanti kita kasih. Tapi kalau lu masih Pak Harto kan pahlawan ya kan Tante Ratna. Tapi kalau sih menganggap itu visioner mbaknya. Itu komentar orang-orang itu valid sih. Tai lah. Ya kan tapi emang tapi kan sejarah ditulis oleh pemenang Bang. Selamat datang di politik. Ya benar dong yang menang Prabowo kan sama Gibran kan 02. Iya makanya bisa aja nanti suatu hari nanti memang kayak nama-nama kayak Amorim jadi pahlawan di MU kan bisa aja Bang. Oh bisa. Atau enggak siapa deh misalkan jangan Amorim deh. Siapa yang gagal banget ya Moyes gitu. Bisa aja jadi pahlawan MU kan suatu hari nanti. Enggak mungkin karena kan dia tidak balik.
Oh ya dia balik ya. Tidak balik. Iya. Soalnya Amorim ada kemungkinan karena masih di MU kan gitu sampai dia dipecat kan gitu. Oke, ya kan mainnya udah jelas kan? Oh udah jelas. Udah jelas sekarang. Jelas seri kemarin 2 kali. Richarlison kenapa Bang? Maksudnya kok terharu gitu? Maksudnya kenapa dia? Kan main lebay aja lah. Oh maksudnya lebay aja. Iya lebay. Gua nggak nonton. Dia 2 kali. Richarlison tuh 2 kali selebrasi. Kayak gitu dan gak jadi menang timnya. Berarti udah kutukannya dia tuh. Dia tuh. Satu lawan Liverpool kalau nggak salah. Liverpool musim lalu seingat gue ya. Iya. Seri juga. Abis itu juga ngulang lagi. Iya. Berasa udah menang makanya. Biasa kan nonton MU sampai habis. Biasa kan milih itu yang benar, jangan cuma karena joget setan. itu siapa Bang? Karena joget. Si anjing lah. Nanti kan kita terakhir ada MVP. Biarin aja dulu. Nah cuma ini kalau kita lihat rekap kemarin ya, karena kan memang minggu ini nggak ada UCL, nggak ada ya. Bentar ini podcast politik, mau apa lu nggak usah nonton, nggak usah. Di awal langsung gitu, kok politik banget. Bodoh amat. Tinggalin aja. Nggak usah nonton. Ya udah. Orang ini bikin cuma buang-buang waktu aja kok. Lu bayangin, take jam 8 mau ngapain? Udah punya anak 2 orang, 1 udah mau nikah. Apa coba? Lu pikir nyari duit dari sini? Maaf aja nih ya. Iya makanya kita ini biar kita ketemu aja. Iya mau ketemu. Warteg depannya enak. Iya bener. Ayam bakarnya enak di situ. Iya. Tadi gue nyobain makaroni enak 2.000 perak. Iya. Dari Kebon Jeruk, dari Kalibata, Romangun, ke Kemang. Jam 5 jam 7 jalan, jam 6 ya elah. Seneng-seneng aja udah lah. Enggak mau nonton enggak usah. Kita bahagia aja kan. Kalau Randy habis dihujat yang terakhir dibilang Barcelona adalah pahlawan. Awak selalu jadi hero. Jadi hero iya. Tapi gue enggak baca, gue enggak tahu. Tapi enggak maksud di gitu. Kan ditanyain kemarin kan lu enggak ada si Ilham anak Medan, seneng Bambu karena anak Medan. Langsung gue follow. Langsung di follow Ilham Batara. Anak Medan yang bagus Ilham Batara. Oslo Ibrahim. Mantap. Terbaik. Nanti diajak lagi Bang. Nah terus komen katanya dia bilang, "Mana Bang si Barcelona hero?" gitu. Oh kan si itu. Kata netizen. Oh iya memang Barcelona jadi kan pahlawan dan bukan pahlawan itu tergantung perspektifnya siapa. Iya benar. Lu nonton ini nggak? Nonton siapa namanya filmnya Angelina Jolie yang ini apa Maleficent? Itu kan sisi lain dari pahlawan. Beauty and the Beast. Iya. Itu kan sisi lain, benar-benar sisi lain dari. Terus juga kalau menurut gue ya buat kalau pas lu tonton, lu nggak nganggap Beauty and Maleficent itu jahat. Maleficent itu jahat segitunya enggak, karena lu tahu ada motivasinya gitu. Jadi pahlawan juga. Iya, jadi ya maksudnya Pak Harto menurut gengnya Fadlizon Bahlil pahlawan. Kalau iya kan? Menurut kita bukan pahlawan. Oke, biarin aja. Kalau lu nyari point of view yang sama, jangan ke sini. Ini ini buat lucu-lucuan dong gue. Gue buat lucu-lucuan doang. Sini jangan kita kalau lu nggak Pak Harto pahlawan jangan nonton ini. Jangan. Ini kita buat lucu-lucuan doang. Iya, lucu-lucuan aja di sini ya. Karena memang kita juga kadang-kadang nge-podcast juga. Ada waktu itu satu episode cuma ngomongin Erick Thohir ada. Full sama Erick Thohir doang. Tapi ini lagi tidak ada berita gimana soal timnas ya. Yang kita nantikan adalah ini tipis aja nih sebelum kita mulai bahas Liverpool sama City dikit gitu. Kan gue bukan lagi diserang sih, lagi rame tuh soal gue bilang Kang Bojan kan orang Bandung, orang Kroasia ini ya. Kang Bojan tuh jadi pelatih timnas oke tuh, apalagi ada kabar Persib ini belum perpanjang kontrak, Desember expired sampai akhir musim ini udah, kalau dia nggak diperpanjang Desember expired. Nah ini kan pertanyaan nih, maksudnya ke manajemen Persib kenapa tidak diperpanjang Kang Bojan, sementara Erick Thohir sampai detik ini masih merahasiakan siapa next pelatih timnas gitu. Nah makanya gue sebut 4 nama atau 5 sih sebenarnya, makanya nanti versi kalian masing-masing ya. Pertama Akira Nishino, tapi gue bilang Akira Nishino udah di-cut aja karena kan beliau udah tua 70 tahun, terus gagal juga sama Thailand kan, sama STI aja ditahan imbang 2-2 kan. Jadi Akira Nishino kayaknya udah nggak usah lah gitu. Makanya ada 4 nama, Jan Ode Rickering Dewa United karena dia orang Belanda juga ya kan. Kalau masih mau Belanda-Belandaan, walaupun Bang Fu nggak setuju ya. Cuma kalau masih mau Belanda-Belandaan masih ada nih Jan Ode Rickering. Terus habis itu Kang Bojan, Mauricio Sosa-nya si Persija, sama terakhir si
Tavares dulu bawa PSM Makassar juara itu legend juga tuh Tavares. Bahkan sekarang si Tavares itu mau ditarik sama ada klub mana ya gue lupa lagi. Mau ditarik nih Tavares ini tapi Persebaya mau ditarik Persebaya Tavares tapi belum ada kabar gimana. Nah 4 nama ini sebenarnya yang gua ini gua menurut gua lebih cocok lah. Karena kan lu ditanya, lu jawab lah jadinya. Ya, gue jawab ya. Karena kan waktu itu kita sempat bahas juga bahwa pelatih timnas yang bagus adalah yang mengerti liga dulu, maksudnya mengerti atmosfer kita Liga Indonesia, sepak bola Indonesia, plus juga di luar sana membuktikan bisa nih ternyata karena di Piala Asia kan lagi bagus gila kambingnya kemarin tuh Persib gila. Keren lawan Selangor. Gila. Dan kemarin kita coba kita bahas kan salah satu checklist point yang kita suka adalah dia tuh tahu sepak bola Asia. Iya. Karena sepak bola Asia nih unik, jenis yang lain lah gitu. Iya. Asia Barat tuh mainnya kayak gitu, jelas persis mainnya kayak gimana. Asia Timur kayak gimana, Asia Selatan gimana, Tenggara kayak gimana, itu kan udah jelas tuh. Nah kalau nggak ngerti sepak bola Asia, kita waktu kemarin bertiga tuh nggak suka gitu. Kluivert tuh nggak ngerti sepak bola Asia. Udah gue tolol-tololin bahwa Kluivert udah abis nggak ngerti. Kluivert tuh nggak ngerti dan kalau kita sebut tadi Tavares tuh pernah jadi pelatih Benfica muda apa pokoknya. Juniornya. Iya pokoknya U berapa kalau nggak salah ya. Karena Tavares kan orang Portugal kalau. Iya. Gue cek dulu. Dan ada satu nama yang dia bilang juga, kenapa nggak Borneo FC aja bang si Lafundes? Karena Lafundes lagi 10 win streak kan Borneo FC musim ini. Nah masalahnya kalau belajar dari Simon. Nah, ini kan Simon kan bawa Bayangkara FC menang. Ada konsisten dan pelatih terbaik. Nah, Lafundes ini belum terbukti aja. Kan di musim lalu si Persita Tanggerang cuma finish di 11 apa 12 gitu sebelum ke Borneo FC. 12 Iya, pokoknya Persita. Selama dari degradasi aja. Iya, makanya jadi belum terbukti tuh kalau Borneo FC. Kalau Kang Bojan back to back juara Persib. Abis itu kan sulit di era sekarang ya, maksudnya mau back to back Liga 1 gitu. Terus di Piala Asia ibaratnya lagi bersinar juga, plus juga pemainnya siapa sih sekarang sebutnya Liga Indonesia kita tim Liga 1 yang starting line up-nya sampai cadangannya semewah Persib Bandung nggak ada. Ya paling nggak dia bisa maksimalin Tom Haya di timnas. Iya bisa. Kalau misalnya Eliano. Tapi yang gue lihat, tadi kan lu sempat liatin komennya kan. Iya. Yang gue lihat tuh lebih bukan kayak nggak setujunya sih, tapi lebih kayak konspirasi nih. Bukan kayak marah aja kayak timnya nggak mau diganggu. Jangan digangguin dulu. Bojan gitu. tuh lagi di Persib, intinya gitu. Orang-orang tuh nggak sukanya itu kan. Mau teripit gitu kan rencananya. Which is gue ada setujunya. Tapi gue rasa Kemal nggak sepenting itu deh sampai opininya didengar. Iya, maksudnya takutnya kan orang-orang ini kalau based on dari kita kelihat kemarin, maksud kita tidak bisa pungkiri kedatangan Kluivert di sini adalah andil-andil beberapa orang. Betul. Tapi gini kan gue lihat juga komennya kayak udah lalu fokus aja sama komedi dan segala macam. Kalau menurut gua kalau lu udah tahu Kemal komedian, ya udah opininya gak usah didengerin. Maksudnya dia agak ya bener. Maksudnya dia agak bercanda aja kali. Dia komedian aja udah. Opininya nggak penting. Itu kan mungkin cuma orang-orang yang lagi melampiaskan kekesalannya, yang mungkin lagi punya masalah di real life gitu loh, yang nggak tahu nyari pelampiasan kemana gitu. Ya, satu-satunya yang mungkin bisa menyelamatkan hari-hari dia adalah sepak bola, tim yang dia dukung. So, pada saat itu dicolek, mereka marah gitu. Mungkin kan begitu. Karena kalau lu di kehidupan nyata hidup lu udah settle, dalam arti bukan cuma ekonomi ya, paling nggak lu cukup happy di real life lu, maka lu tidak akan mengambil pusing hal-hal yang terjadi di sosial media menurut gua gitu. Oh iya. Jadi pasti baca tuh gua paham. Iya udah isunya selesai. Gimana. Iya udah gitu. Betul. Lu nggak perlu harus marah segala macam. Terus anggap aja ya kan lu tahu Kemal komedian. Ya udah yang dia being komedian aja gitu ya. Kalau dia kan opini tolol, opini lucu-lucuan ya komedian. Iya, kalau nggak mungkin juga Erick Thohir tiba-tiba dengerin oh iya ini gara-gara Kemal Kang Bojan. Tapi kalau misalnya ntar misalnya Bojan beneran jadi pelatih timnas. Gua lagi kena itu. Terus nanti kita pastikan Pak Erik bener nggak kayak gara-gara Kemal? Iya, atau gara-gara emang udah dari lama. Kan manajemen Persib kan lagi ya gue sih baca-baca ya, kalau salah mohon maaf nih ya. Tapi yang gue lagi baca-baca, gue searching fansnya Persib ini juga lagi menekan manajemen Persib untuk memperpanjang kontraknya Kang Bojan gitu. Masalahnya tidak ada, Desember ini expired, ini udah November gitu. Nggak ada kabar, berarti kan ada apa nih tidak diperpanjang. Ini biar gue kasih sedikit lebih deg-degan ya. Lu tahu mergernya Satria Muda dengan Prawira? Kok Prawira dong. Prawira iya. Gitu. Lu tahu dong? Iya. Ya kan? Prawiranya hilang kan ya? Hilang Prawira Bandung ya. Ya, jadi Satria Mudanya Bandung gitu ya. Lu tahu dong Satria Muda
majornya punya siapa? Ya punya Persib. Geng manajemen ini kan. Nama-nama Satria Muda sebelum merger lu tahu dong punya siapa? Kandangnya di mana? Oh, iya. Mesti dijelasin. Iya. Berarti kan mungkin dari situ udah mulai pendekatan tuh ke Persib tuh, Ma. Konspirasi masuk. Iya juga ya. Lu tahu yang punya Satria Muda siapa kan? Tahu Kandangnya di mana lu tahu kan? Tahu, gak usah Grup disebut besarnya deh. siapa kan? Kagak usah disebut. Terus tiba-tiba Satria Muda nih jadi milik tim Bandung. terbaik, salah satu tim basket terbaik di Indonesia nih di tanah air, Ya. yang cukup legend, Ya. pindah ke Bandung. Oke, ini kita bentar dulu nih, kita Mampus gak lu? Kita tengahin dulu ya, Mampus maksudnya gak lu? kita garis bawahi dulu. Jangan terlalu percaya obrolan kita ini. Anggap aja kita bertiga ini tolol-tololan aja. Oke. Gue mau gak ikutan. Gue Iya. I love Persib. Iya, enggak. Gue I love Persib. Gue jelas lah I love Persib gue. Enggak, ini Gua maksudnya PSMS. ini konspirasi aja. Ini teori konspirasi aja guys ya. Maksudnya jangan terlalu dipercaya, namanya juga konspirasi. Gue masuk akal di. Wah, bener nggak? Enggak, tapi masalahnya adalah Pandit, gua bayangin. Iya, Pandit. Dia kandangnya Satria Muda ini di bilangan Jakarta Timur. Iya. Ya kan? Iya. Stadion punya sendiri nih. Iya. Namanya nama mereka juga, Iya. gitu kan? Dari induk. Iya. Tiba-tiba pindah Pindah. ke Bandung. Nah, Randi tapi tahu kasus ini nggak Ran? Maksud Tahu, bukan tahu, kasus, tahu, Bu. Ini bukan kasus, maksud Emang udah merger kejadian, nih. Tahu. Nih ya, Pindah ke Bandung. ini ceritanya nih ya. Wis. Awalnya itu kan Persib Prawira satu manajemen. Oh iya, Ya kan? Waktu masih di bawah siapa? Iya. Oh gue lupa. Iya, maksudnya Teddy, siapa? Ya pokoknya itu ya kalau nggak salah namanya. Gue lupa juga tuh nama itunya Ya, tuh. itu Coba lagi- di searching lagi aja Ken. direkturnya Coba lagi Ken. bagus tuh. Nah terus habis itu pada saat itu Prawira juara IBL. Iya, betul. Di saat Persib Lagi hancur-hancuran. jelek. Sehingga Banyak fans yang Persib ini beranggapan beranggapan bahwa menganaktirikan Persib. Persib. Padahal sebenarnya enggak juga. Enggak Ya juga. udah Prawira Persib jalan bareng aja gitu. Tapi pada di demo lah dan terkutip mungkin ya diprotes Ya, lah banyak gitu. banyak yang berteriak lah. Banyak gitu. teriak. Apalagi kan secara kuantiti kan lebih banyak fansnya Persib daripada Prawira. Oh, kan jelas. gitu. Padahal itu juara. Nah Juara. tiba-tiba. Walaupun Prawira juga bukan tim baru di Bandung kan. Dari Oh, iya, zaman iya, apa iya. Garuda dulu ya. Gua Iya lupa. pokoknya dari Panasia Indosinta, gitu. iya, Ini gitu-gitu. Panji yang lebih paham nih soalnya Iya, kan dia Panji Bandung kan. Bandung banget tuh. Nah terus habis itu udah entah kenapa merger sama Satria Muda, Prawiranya hilang padahal itu tim juara. Nah Baru itu 2 dia tahun. kan. Iya. Nah makanya keluarlah konspirasi Bang Fu ini gitu lah. Dari sini Iya. pindah ke sini, Iya. ya kan? Dan Bandung akhirnya nih. nggak usah terlalu ngurusin Terus basket lagi. tiba-tiba kok belum tunjuk nih pelatih. Heeh. Ya macam orang pacaran kan nggak mungkin PDKT 3 hari bos. Iya, nah sekali lagi itu konspirasi aja teman-teman, jangan dipercaya juga. Cuma kalau ada yang percaya, Ya, misalkan ada yang urusan- komen ya terserah kalian. Iya. Kita cuma konspirasi. Gue cuma membuka cakrawala aja supaya Iya. berpikirnya bisa, oh iya bisa jadi. Gitu. Iya. Ya kalau dari gue sih obrolan mereka berdua gak akan didengar Erick Thohir. Jadi kalau Yang mau jadi didengar Erick Thohir siapa omongannya? Emang siapa yang didengar Erick Thohir ayo? adalah rekan, adalah rekan. Rekan Randi. Jadi Aduh. jadi konspirasi ini juga walaupun kejadian pasti bukan karena dua orang ini. Jadi Iya, udah pasti. Jadi nggak usah diprotes maksudnya. Iya nggak usah kita mah lucu-lucuan aja. Iya, lucu-lucuan aja. Walaupun nanti misalkan ternyata Kang Bojan emang bener-bener jadi pelatih timnas. Iya, karena kalau gitu dilihat dari rekornya dua orang ini termasuk saya itu sering banget ngecengin Erick Thohir. Jadi gak mungkin didengerin. Iya, yang ada sakit hati kali Pak Erick sama kita. Dari Kelapa Gading. Ini ke Bandung. Masih dilanjutin sama Masih dia. ada. Udah gue sapuin Masih pada. ada. Udah gue sapuin. Padahal udah disapuin Randi masih dari Kelapa Gading. Malah tim Pindah besar ke di Kelapa Bandung. Gading pindah ke Bandung. Satria Muda Bandung. Kan tapi balik lagi di soal timnas nih ya. Berarti stadion yang di Kelapa Gading kosong dong. Ya kan dipakai buat Tetap dipakai buat mereka latihan. Latih buat ini Vindesman volley. volley. Terus tahun lalu gue handle event juga di situ pernah gitu. Padahal itu bagus itu. Konser, Bagus itu, bagus konser konser dipakai. gitu. Apa namanya? Namanya apa? Britama. Britama Oh, Arena. tadi kita sudah nggak mau sebut nama lapangan. Lo kan nama lapangan. Oh iya gua iya sebut. nggak apa-apa ya benar. Britama Arena. Ya udah Britama Arena ya namanya. Iya. Nah ini balik Mahaka lagi. Square. Iya Mahaka Mahaka Square. Square. Nggak, semakin disebut lagi. Iya. Kita balik lagi ke timnas kan. Tapi kalau sebelum berani nih, menurut lu deh Bang Fu, dari nama-nama yang gue sebut tadi, lu ada list juga nggak? Atau enggak lu punya list sendiri gitu? Kalau Frankly speaking, iya. I don't give a damn about Indonesian football right now. Oh jadi nggak peduli sama sekali nih ya? Gue lagi nggak peduli mau siapa pelatih nanti. Tai aja udah gitu. Ya bodo amat. Gue lagi nggak peduli mau siapapun ditunjuk jadi pelatih nanti. Gue lagi nggak peduli karena bagi gue apa yang sudah dilakukan belakangan itu sangat harusnya lu sebagai supporter yang waras menurut gue harusnya lu merasa tersakiti ya, lu merasa dimanfaatkan sebenarnya ya gitu loh. Jadi bagi gua saat ini
Mau siapapun isu pelatih yang diangkat segalanya, gue nggak peduli, bodo amat. Jadi biar aja udah. Biar mau siapapun pelatihnya udah jalan aja. Iya. Iya. Kalau gua saat ini. Kalau lu dikit banget waktu itu dia nyebutnya Simon sih namanya. Simon McManamy. Simon berarti kita ngomong bahasa Inggris berarti ya. Simon. Yoi Simon. Enggak kalau Simon kan sama ini kan Azari ya, siapa Rahmat atau si jangan ke situ. Gue baru dong. tadi kepikir mau bikin konten. Gue mau bikin gue mau bikin set piece kan, konten gue set piece tuh sekarang namanya. Gue tadi lagi kan kalau set piece itu kan gue suka ada background musik. Tadi itu gue lagi gue belakang kan gue suka belakang gue lagi suka dengerin slow rock 90s gitu ya. Tadi gue lagi puterin lagunya White Lion. Gue mau bilang kita semua bangga pada Mbak Ayu Azari karena dia menikahi Mike Tramp, vokalis White Lion, band yang saat itu kayaknya gede banget namanya di dunia internasional. Nikah sama artis Indonesia men. Gitu. Terus si Randy buka-buka lagi nih klan Azari. Belum lagi klan Azari ada yang suka ke Medan zaman dulu SMS ada si Anu gitu. Waduh. Iya. Tapi di luar foto itu ya. Selamat datang di insert. Iya, insert bola. Tapi di luar Simon ya dengan Rama Azari itu. Tapi intinya adalah Simon waktu itu kenapa bukan sama Ibra dia ya? Ya, itulah. Ibrahimovic, Ustaz Ibrahimovic. Iya. Ibrahim Diaz, Real Madrid. Nggak, jadi kalau menurut lu Bang, maksudnya Simon waktu itu kegagalannya kenapa? Maksudnya kan dia juara. Ini kita nyambungnya ke pelatih Indonesia lagi nanti next ya. Simon itu yang pas lagi mau ada dualisme bukan? Iya, setelah ini kan Luis Milla ya. Iya, pokoknya dia kan habis Luis Milla terus habis itu dia dan dia cuma 10 bulan 4 pertandingan kan kalah terus langsung dipecat. Iya. Tapi dia padahal juara di Bayangkara FC. Ya tapi kan juara di Indonesia lu tahu kan mal belum tentu. Ya oke, lanjut gimana tadi Simon? Iya maksudnya kalau berarti kan bisa aja pelatih-pelatih yang gue sebut tadi juga sama punya kegagalan yang sama seperti Simon itu kan. Selalu ada peluang untuk gagal, selalu ada peluang untuk menang. Selalu 50-50 pada saat lu entering the new role gitu ya. Peluang lu selalu sama bagi gua ya gitu. Lu bisa gagal atau lu bisa berhasil gitu. Mungkin pada saat Simon itu dia cuma di Asia dong sih memang secara list ya, dia latih Filipina tuh kalau nggak salah. Ya, tahu tuh dia yang latih Filipina bagus. Iya bagus. Iya bagus dan yang siapa brother sih mana? Young Husband. Ya Young Husband. Iya. Dan setelah itu kan baru ditarik sama Bayangkara kan. Iya. Dan langsung juara Bayangkara. Di musim perdana lo itu. Iya. Bayangin tim yang nggak punya supporter, terus nggak punya stadion, tim baru bisa juara di belahan dunia mana bisa jadi kayak gitu? Tahu nggak Indonesia? Tahu nggak kalau menurut gua kenapa nama-nama pelatih timnas bursa pelatih timnas ini ramai dengan nama-nama yang nggak punya satu track record yang satu checklist yang mirip. Karena kita nggak tahu sebenarnya timnas ini maunya kemana sih? Maunya yang pertama mau instan sukses kah? Kalau mau instan sukses cari yang beneran nama gede banget. Cari nama gede banget gitu. Mungkin belum tentu juara, tapi bisa probabilitasnya naik. Tapi kalau lu pengen yang long term sukses, cari yang ngerti banget cari pembinaan gitu. Nah, jadi kita udah tahu tuh listnya nanti akan keluar. Nah, sekarang nggak ada kan? Iya. Artinya memang nggak ada. Berarti di situ tidak pernah ada dan checklistnya tidak pernah ada. Mau gimana? Nama-nama yang lu sebutin tadi, yang lu di Anyes sebutin, semuanya itu nggak punya satu kesamaan yang jelas gitu. Ada yang dua ya, Akira Nishino mungkin kayak dia mungkin punya visi dan segala macam gitu. Tapi itu long term kayaknya enggak. Karena udah terlalu short tua term gitu kan. Iya. Ya sama kayak Kluivert kemarin dong. Betul. Jadinya. Nah, pertanyaannya Kluivert itu long term atau short term? Iya, short term itu. Nah, kalau short term masa ini Kluivert kenapa yang benar, lain? harusnya kalau short term carinya yang kalibernya di atas Kluivert gitu loh. Lu mau go big or go home. Nah, gitu. Nah, itu idenya udah gak jelas kan. Jadi supaya lu tahu timnas ini tidak pernah tahu maunya kemana. Betul. Iya. Itu aja. Betul. Makanya fundamentalnya aja kita nggak tahu gitu. Kalau fundamental lu tanya Erwin Wu. Nah, itunya gitu menurut gue. Jadi kalau mau ditarik perdebatan yang lebih filosofis gitu ya, kayak fundamentalnya kita belum dikasih tahu deh. Ini mau long term apa big term, short term apa yang long term nih gitu. Kalau long term emang mau ngejar apa sih 2030 misalnya? Itu juga terlalu pendek 4 tahun men. Nah gitu kan. Terlalu pendek men. Definisi panjang pendeknya aja nggak ketemu nih dari diskusi gua sama Bang Fu misalnya gitu. Bang Fu bilang kependekan itu buat gua kayaknya udah cukup deh Bang itu panjang misalnya gitu. Kalau short term
apa sih yang mau dikejar Piala Asia gitu misalnya 2027 ya. atau AFF misalnya udah yang udah tinggal sebulan lagi. Jelas tuh iya gitu tahun misalnya. ini. Nah ini belum jelas nih kalau menurut gua teman-teman gue yang ada di PSSI coba deh kasih tahu ke mereka jelasin Ya. kasih tahu ke Pak Erik kasih tahu Pak anak-anak ini supporter ini tuh butuh tahu kita tuh butuh pelatih yang long term apa short term gitu. Mereka tuh belum dijelasin loh. Masalahnya teman-teman Ren yang di PSSI nggak berani, nggak punya nyali kayak gitu. Nggak punya lah, nggak mungkin orang dia digaji. Karena kalau punya nyali nggak di situ kayaknya. Makanya agak susah emang mengubah dari dalam tuh susah. Susah. Dan itu apa namanya? Gue kemarin tuh sempat nggak, tapi memang menarik sih soal short term sama long term tadi ya. Karena memang nanti ada pembahasan dikit juga tuh soal itu. Cuma kan kemarin tuh sempat ada soal gimana caranya merombak PSSI ini kan dengan memecat exco yang dimana exco juga sebenarnya pimpinan klub lah, sulit juga lah gitu. Masa bos dipecat? Iya, dan ada ya walaupun Bapak ketawa deh. Masa bos dipecat? Iya, masa bos memecat diri sendiri. Iya, gimana caranya? Walaupun ya timnas U17 kita bagus ya chaos berprestasi. Ya? Sudah pikir-pikir, wah chaos juga nih. Gue pernah ikut managers meeting salah satu perwakilan klubnya aja ponakannya si Anu anjing. Iya, gimana cara memecat gitu kan? Gimana lu maksudnya? Lu kan ponakan si Anu, kok lu bisa ikutan meeting? Nah, iya. Belum lagi tiba-tiba masuk ada satu masuk ke dalam. Loh. Lah, dia yang kepalain klub ini. Lah, ya Allah. Iya sulit. Masa dia memecat diri sendiri kan sulit. Si U17 tapi berprestasi ya, U17 lumayan Piala Dunia. Satu kali. Menang sekali sama Argentina ya. Gila itu. Happy lah, udah cukup happy lah. Cukup. Nah, tapi kan kemarin ada pembahasan soal pemilik Como dan Denders yang Belgia, tahu kan Denders? Oh iya. Ya kan di mana sebenarnya ternyata Pak siapa namanya yang Denders itu ya gue lupa. Ternyata pernah jadi exco PSSI juga. Oh kan? iya betul. Karena kan pernah jadi salah satu pemilik klub. Betul. Di sini. Jadi kan maksudnya mereka walaupun berprestasi di Belgia sama di Como, kalau kita tarik ke Indonesia juga nggak akan merubah sepak bola kita juga. Iya, selama ya orang-orang ambisius serakah dan ini masih megang PSSI ini gitu. Ya, boleh nggak kita stop pembicaraan tentang mengubah sepak bola karena ini udah berlangsung bertahun-tahun, makanya gue bilang tahun, puluhan tahun malahan. Bahkan dari apa yang berubah dari sepak bola kita? Dari gua itu dulu SMA bang, dari SMA. Coba jawab, apa yang berubah dari sepak bola kita? VAR. Ini kapital yang bertambah banyak. Iya. Gua ngomongin ekonomi aja gua. Kapitalnya yang berubah netizen bisa banyak komen sekarang. Didengerin sama PSSI. Semoga didengerin ya. Ya didengerin tapi kan beberapa ya maksudnya kayak gitu gak ada perubahan bang. Tapi lumayan lah pengawasan udah jadi lebih baik sekarang kan. Ada sedikit. Ya ada dikit ya. tapi ya ada sedikit ya itulah kita. Cuma maksud gua kadang-kadang capeknya ngomongin sepak bola lokal itu adalah kita selalu kepengen ini begini kita seolah-olah kita emang bukan soalnya kita tahu sebenarnya harusnya diapain gitu, tapi masalahnya yang ngurusin tidak mau melakukan itu gitu. Betul. That's it. Dan lu nggak bisa ngapain juga. Makanya tadi sih gue jadi bingungnya kalau misalkan gue sebagai tim sales marketing gitu, tolong bikinin ini dong, bikinin sebuah program gitu. Ya. Programnya apa? Tentang marketing apa tentang sales? Oh marketing, tapi gue butuh ada jualan. Ada jualan. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Marketing mah buang duit. Nah, iya beda bos. Nah, gue butuhnya sales, tapi gue butuh ada awareness ya. Lah, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau sales sih butuh jualan aja gitu. Nah. Karena once ada awareness, lo mesti keluarin cost lagi. Gitu. Nah, itu aja kan kalau kita memang sama-sama mengerti ya, didebatinnya di situ, bukan kayak oke, sekarang mau pakai Facebook Ads atau mau jualan Instagram, di Tokped. Iya, atau itu juga beda tuh. Satu Facebook Ads, dua jualan di Tokped. Nah, ini kurang lebih sama pelatih ini, mau long term apa short term. Iya, sulit. Diskusi di situ dulu tuh. Sebelum kita mikirin mau pakai cara apa, mau jualan di mana. Itulah pentingnya blueprint disajikan kepada masyarakat, makanya sehingga semua orang tuh tahu bahwa tujuan lu apa nih sekarang. Betul. Tujuan lu apa itu adalah Liguina Hananto. Waktu di Hard Rock lu nggak tahu lu pada kan? Terlalu muda. Ada Liguina. Liguina lu tahu dong? Tahu. Jadi waktu itu Liguina punya show di Game Hire-nya Panje Mesteni itu tentang financial. Iya. Dia itu punya gue pernah editin podcastnya dia. Jadi balik lagi ya. Lu harus menyajikan itu secara transparan kepada masyarakat sepak bola bahwa misalnya nih ya di sisa kepemimpinan lu yang sekitar 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi kan kita belum tahu nih akan terpilih lagi buat next ininya ya gitu buat next pemilihan gitu ya. Lu mesti jelasin bahwa di sisa kepemimpinan gue yang sekian short term target gue adalah ini juara ini gitu loh. Kalau enggak ya lu mau diminta mundur juga udah nanggung ini. Iya benar. Iya dong. Iya. Karena kan cuma tinggal sisa misalnya 2 tahun ya? 2 tahun gitu iya, kan. Iya, pemilihan lagi kan. Iya lu
memilih ketua baru di tempo setahun aja mah. Maksud gua sayang banget. Ya, jadi paling nggak ada pertanggungjawaban secara moral gitu loh, bahwa kemarin gue menjanjikan A ternyata tidak. Oke, gue gagal. Lu harus berani admin itu kepada masyarakat sepak bola gitu loh. Itu pentingnya lu sajikan nih blueprintnya apa, target lu apa. Atau lu bilang sekalian target short term gue adalah juara misalnya AFF atau gitu. Tahun depan Piala Asia gitu. Piala Asia sampai 16 besar. Itu target lu. Kalau itu berhasil, gue akan maju lagi untuk campaign tahun depan karena gue akan menyasar Piala Dunia tahun sekian. Betul. Itu baru enak. Jadi orang tahu nih, oh, lu nyasarnya apa. Once lu fail di situ, ya lu nggak tahu diri kalau lu masih mencalonkan untuk mengejar target lu yang lebih jauh. Betul. Waktu itu kan sempat dibahas juga kan sama kita kan. Itu menurut gue. Gue bilang waktu itu kayak siapa yang paling layak untuk jadi ketua PSSI sekarang? Pak Ete. Karena susah banget nyari yang networknya bagus. Network itu diakuin. Keuangannya bagus sama power. Di politiknya gitu kan. Itu dia tiga-tiga punya nih. Yang buat gue setuju. Tapi masalahnya harus ada budaya malu tadi yang kayak Bang Hu bilang. Akui kesalahannya. Habis itu kasih tahu ke depannya nih selama berapa? Sisa 2 tahun 2-3 tahun ini lu kasih tahu short termnya apa, long termnya apa. Jadi nanti ketika ada diskusi di bawah pun kita bisa ngasih sugesti, Pak, pelatihnya yang ini, Pak. Pak, pelatihnya yang ini, Pak, gitu. Karena kalau lu tahu juga sebenarnya nama-nama dari pemain-pemain yang dinaturalisasi pun itu ada sumbangan dari warga loh. Warga-warga yang secara warganet yang nyariin gitu, Pak, ini ada nama-nama ini di list gitu. Iya, dan ternyata dipanggil gitu. Artinya kan kita sebenarnya punya pengaruh sebenarnya, tapi kalau misalkan kita nggak dikasih tahu blueprint atau petanya, ya burem. Ya masalahnya boro-boro ada blueprint, organisasinya nggak peduli, orang jadi mobil doang. Makanya akhirnya gue bilang capek kan. Iya, ngapain kita? Iya Pak ya, kita udah ngelakuin ini bertahun-tahun yang lalu. Iya, makanya terjadilah diskusi Kemal diserang gara-gara Bojan. Kan aneh banget gitu loh. Iya, karena Kemal juga nggak tahu. Pelatihnya long term short term tuh Kemal nggak tahu. Yang Kemal tahu adalah dia juara 2 kali. Bagus gitu kan. Bagus. Ya namanya orang lihat hal yang bagus kan pasti seneng gitu loh. Dan gue ditanya aja siapa nama. Ya gue bilang ini nama-nama yang menurut gue paling pas udah dan rasional. Cuma karena kayak gitu. Iya, masalah kita bodo-bodo dikasih blueprint. Orang kagak peduli aja, cuma dijadiin mobil politik lah kadang-kadang cuma nyari cuan. Karena kalau lu lihat tim yang sekarang jalannya bagus banget, yang gue lagi perhatiin kan Persib, nggak bukan timnas. Oh, timnas. Maroko kan. Maroko baru juara Piala Dunia ya, apa sih? Piala Dunia terakhir kan dia juara tuh U19 ya. U20 Maroko juara. Terus juga Uzbekistan lolos Piala Dunia untuk pertama kalinya. Iya. Kalau lu lihat tuh ada blueprintnya jelas. Oh iya ada, liganya bagus. Iya, kayak Maroko tuh manggil pemain timnas yang apa namanya 2 warga negara itu dari muda. Dan jangan lu bilang kita naturalisasinya kayak Maroko tolol. Iya, beda lah. Dan Maroko dari usia dini banget. Enggak, bukan, dan itu emang dari dia terus. Iya. Emang udah di sana. Betul. Jadi ada akademinya juga yang gitu bisa bawa pemain-pemain ini jadi lebih jago, kemudian keluar segala macam. Bisa main di tim lain gitu. Kalau kita kan benar-benar lu kayak buka Google searching, oh ya ini ada nih gitu. Kan gitu. Ya nggak dikirim ya, maksudnya ini pemain bagus nih didikan kita kirim semua abroad. Kayak orang bilang bandingin waktu itu naturalisasi dengan Prancis lah. Zidane lu sebut segala macam emang udah lahir besar di Prancisnya gitu loh. Iya, walaupun kebanyakan memang Afrika. Emang dari imigran benar, tapi kan semua udah lahir besar itu. Kan ini aja kan udah beda. Yang kayak lu kita diaspora naturalisasi kita kan nggak ada yang lahir di sini kan? Nggak ada, semua di luar ya. Gitu loh. Itu kan udah beda. Betul. Kita gitu. Agak mirip mungkin sama Nigeria sama Kongo yang kayak baru dapat pemain bagusnya ketika dia tuh udah nggak dipilih sama timnas yang diharapkan. Contohnya kayak Wan Bissaka baru ke Kongo umur 28 29. Karena dia sadar bahwa dia tidak bisa terpilih di Inggris nih. Udah gue punya dari ini gue kesana gitu. Ya makanya dikritik sama Obi Mikel kan kayak. Kalau lu emang suka harusnya sama dari muda. Iya, lu kalau lu sayang dan proud sama negara lu sama Afrika lu. Lu datang dari awal. Jangan gara-gara lu nggak tembus di negara utama lu. Lah itu Ansu Fati mau ganti kan, Ansu Fati mau ganti warga negara tuh. Ghana ya. Ini bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Ya belum tahu, tapi kan terakhir informasinya mau ganti tuh karena udah nggak dipanggil Spanyol kan. Itu siapa yang kata lu dari La Masia, siapa namanya? Munir Al Haddadi.
siapa yang attitude-nya jelek kayak Lamine Yamal? Alex Moriba udah. Moriba kan udah pindah ke Guinea kan? Yang waktu itu lawan Indonesia. Iya, maksudnya kan berubah tuh, harusnya bisa timnas Spanyol kan. Dan dari muda kan. Moriba dari muda juga. Moriba dari Spanyol U17, Spanyol U18, tiba-tiba Guinea. Iya, Guinea. Nah, gitu kan. Sama lah, itu mirip-mirip kayak kita kan Bang, yang tadi Indonesia Bang. Iya. Gitu. Jadi memang siapa soal blueprint emang kagak ada, kagak peduli. Nah, kalau mau Iya, justru kita tuh butuh bikin gerakan yang tujuannya sama. Nanyain blueprintnya mana. Dibandingin nanya prestasinya mana. Karena menurut gue agak susah nyari prestasi kalau nggak ada blueprintnya. Sulit bikin pergerakan di Indonesia. Sulit. Makanya gue cuma menghembuskan aja. Gue pernah bikin pergerakan terkait kanjuran dan ternyata itu dikadal ya anjing emang. Syarandi. Ditunggangi. Iya sulit. Betul saya gak ikut. Iya anjing. Kalau soalnya kita ini negara tondef semuanya udah sulit. Bukan negara pemaaf. Kalau pemaaf ya, dan tondef Bang, udah itu paling. Tondef sama pemaaf banget, lu nggak peduli tuh orang dulu udah pernah bikin apa, asal dikasih ini udah. Sama kalau gue takutnya gini sih, kayak yang isu yang 17+8 gitu, orang-orang ya gue tahu sih banyak orang yang jadi wajah gitu, diserang wajahnya gitu, saya kayak wah ini riding the wave dan segala macam gitu, terus gue jadi bertanya, emang kalau lu dikasih kesempatan di situ lu mau jadi wajahnya? Enggak kan? Kebetulan ada yang wakilin lu loh, jangan diserang itunya, pergerakannya kita dorong gitu. Perkara nanti dia akan jadi orang-orang yang jadi kayak Fadlizon yang mau disebut Fahri Hamzah kayak gitu. Iya, nggak apa-apa. Mereka biarkan jadi orang itu, kita percaya sama idenya aja. Iya. Tapi memang itu sih kita kalau di negara kita tadi yang lo bikin gerakan kayak gitu kayak percuma gitu loh. Kayak dia mendingan cari kerja aja. Iya emang udah mending nyari kerja kan, pasti kalian lagi pengangguran karena lapangan pekerjaan itu tidak diberikan juga ya. Jadi ya kayak lu masuk partai Golkar aja. Main padel. Bahlil bilang harus main padel. Gila ya, gue lagi capek kerja terus gue menteri gue Bahlil, pusing lagi gue. Makin pusing. Aduh, ya gue juga itu banyak banget yang bikin pusing kalau di negara kita pusing gitu. Pusing. Iya, maksudnya emang gue tuh sampai di titik yang kayak kemarin ngomongin timnas, terus kita ngomongin PSSI, sampai kayak mau muntah sendiri tuh nggak lu? Kayak itu yang udah gue rasakan dari sejak lama. Makanya nggak usah dipikirin. Terus gue kayak apa reform yang bagus untuk sepak bola kita? Terus gue jawab ya rombak PSSI, pecatlah semua boomer itu. Dalam hati gue kayak gimana cara mecat kan, tapi emang itu solusinya udah gak ada lagi. Exco itu ganti semua sistemnya, pemilik klub ini udah. Abis itu kita pikir lagi, kan mereka yang mencat juga ya, nggak bisa nih. Iya, abis itu kayak iya juga ya. Tapi sebenarnya juga beberapa udah titipan orang, gimana dong? Ya emang nggak bisa Bang, negara kita emang tunggu kiamat. Makanya tunggu bubar aja. Makanya mungkin ya udah kita dukung kayak mungkin ada yang dukung PSMS, ada yang dukung Persib, ada yang dukung AC Milan, Barcelona. Ya udah kita dukung tim itu aja. Iya, karena kan akhirnya yang berhasil adalah tim-tim yang berhasil mengelola timnya sendiri dengan baik. Betul. Kayak Persib kan dengan merchandise-nya, toko-tokonya. Jadi bagus stadionnya, bagus aja gitu jalannya. Jadi atau kayak di Bali tuh kan bandara tuh kan selalu ada beli gitu. Bagus. Udah jadi mah kalau di Indonesia paling bener support klub aja udah. Iya, maksudnya pembangunannya Persib, Persija, Arema, Persebaya semuanya kan bagus gitu ya secara merchandising apa segala macam, itu aja udah. Kalau timnas mah ya Allah ikut ya. Bayangin kayak Erspo aja bisa jadi baju timnas kita. Erigo tuh. Erspo Erick Thohir Sport ya, apa sih dia itu? Bukan. Ya itu aja udah. Dari situ aja kita udah aneh, mana ada. Kayak kan ada pilihan Adidas gitu, Nike gitu. Specs. Ya walaupun nanti dia bilang, lu kagak peduli UMKM lokal gitu. Ya Milos kan bagus. Tapi ya. Gue baru tahu loh dari video Mas Panji kalau salah, dia bilang Menteri UMKM tuh sempat bilang gini, kenapa ya UMKM kita nggak bikin barang KW aja biar laku? Ya. Oh iya akan ada postingannya di Twitter. Buset. Iya. Buset. Ya satu Purbaya bilang, ini apa nih thrifting nih nggak bisa nih UMKM rusak. UMKM-nya bilang, kenapa kita nggak bikin barang KW aja? Buset. Iya emang tolong. Buset. Top. Siapa namanya bapak ya, itu? Ya ada yang bikin aja yang versi KW-nya ada tuh. Ada postingannya dia. Ya lu kalau
mohon maaf ini Bapak ya, kalau itu brand-brand itu lihat dituntut. Lu gila lu, bisa ada brand, ada waktu itu viral tuh brand naik gunung gitu. Ya, Arterix ada sampai kemarin di Bali masih ada. Masih ada kan tokonya kan? Masih ada. Itu aja dituntut di Solo itu loh. Padahal di Bali. Itu bukan barang kita, itu bukan punya kita. Dari luar itu. Dari luar di sini diambil tanpa license apa segala macam. Kok ada orang bisa ngomong dengan bangga, ya kita bikin aja KW-nya. Itu kan kayak ya Allah, encourage orang untuk bikin pemalsuan, untuk ya udah. Jadi emang kalau emang udah curang mah udah ke bawahnya curang mulu. Tapi jadi. karena Pak Bahlil ini terlalu banyak pergerakan, jadi menteri-menteri lain tuh yang aneh-aneh nggak keluar nih. Iya. Pak Bahlil ini menjadi bumper. Iya benar, dia jadi martir deh. Dia menjadi martir, mati syahid. Keren. Kalau meninggal tuh syahid tuh Pak Bahlil menurut gua. Astagfirullah Pak Bahlil. Gue kadang-kadang tapi respect. Pokoknya apapun yang terjadi ya begitulah soal sepak bola Indonesia. Selain marah menghibur karena marah gitu saking marahnya. Iya, terima kasih sudah ya maksudnya untuk jajaran. Gue sampai sekarang aja Bang di kan kita bisa simpan archive, bisa save postingan-postingan gitu. Kalau lu cek tuh hampir semuanya apa yang gue save itu adalah video-video Gibran yang dimana kalau dia jawab ditanya apa jawabnya apa gitu. Saking itu buat gue menghibur. Gue sih mendingan video kucing gue, biar algoritma gue bagus. Enggak, tapi jujur itu menghibur buat gue dikala lagi stres gini kan. Biar lu ngerasa alhamdulillah gue pinter. Enggak bukan itu Bang. Gue merasa bahwa gila Wapres gue anak muda keren banget. Iya benar. Ya gue lebih ke situ aja sih itulah. AI bagus. Iya maksudnya kan ini itu. AI loh, ini AI. Iya maksudnya orang peduli AI, peduli. Itu jawaban lu lucu banget Bang. Gue juga lihat tuh. Ada yang soal apa ya, kayak crackers kita dari Singkong Pak. Tolong Mas Gibran dibantu gini-gini. Oh itu bisa di MBG itu. Terus nanti kita bikin nih. Gue nonton juga itu, tahu gak? Gue bisa kayak gitu. Nanti kita adakan di MBG ya. Harusnya misalkan BGN. Iya. Harapannya mungkin kayak ini kali. Itu pabrik Kusuka ini dong ngambil singkong dari sini kali, harapannya gitu kali ya. Supaya lu belanja ke petaninya dong, petani singkongnya kan. Bukan malah nyalurin ke BGN. Kan gue juga bingung. Kan tolong diituin ke BGN. Dapat gue. Apa hubungannya, kan pertanyaannya bukan masalah badan gizi nasional. Enggak, bukan gitu Pak. Gak ada yang gitu sih ya. Iya kenapa ya? Orang tuh gak pernah. Yang di Papua juga kan ditanya tuh. Ya mungkin sesuai dengan kata Sayyidina Ali ya. Apa? Jangan berdebat dengan orang tolol. Oh jadi orang-orang itu ya udahlah gitu, salah juga. Gitu. Berani banget Bang. Lah bukan nih. Kan gue bilang Sayyidina Ali yang bilang kan. Oh iya. Jadi Sayyidina Ali tuh bilang pokoknya intinya nggak usah menghabiskan waktu berdebat dengan orang yang tidak mengerti gitu, lebih kurang gitu lah ya, gue lupa gitu. Iya jadi ya buat Mas Gibran top ya gitu ya. Nah nih kita gue dukung anak muda lah. Iya gue dukung anak muda, gue respect. Nah nih jadi gue tahu ada ceiling, gue bisa jadi wapres tuh di umur segitu, gue tak jadi tahu Bang. Lamar kerja aja lu dikasih batas umur. Nggak kan, jadi tahu aja kalau kita mah wapres, kita caranya menjadi wapres tuh gini caranya. Jadi gue punya bisa suatu hari gue memakai cara itu untuk jadi wapres, kan bagus, positif Bang. Positif. Iya, lu juga punya peluang Bang jadi presiden. Tapi enggak, bapak gue udah nggak ada, udah meninggal. Tapi waktu kita COVID positif bisa mati sih. Iya. Ada gitu jokesnya, bapak gue meninggal. Baru lagi mau dicengin balik nggak bisa. Baru lagi dia. Kasarannya kuburan masih basah. Gak bisa. Orang dia baru pulang baru ngerapin kuburan. Soalnya kalau kayak gitu juga bokap gue udah meninggal Bang, kagak bisa. Tapi step by step ya, maksudnya ceilingnya aja. Jadi kita ada patokan. Kau bilang, iya gue cari bapak tiri, mak gue juga udah meninggal, gak bisa kawin lagi. Jadi gimana? Udah game over. Iya. Dan yang punya kita peluang gitu loh. Dan ini yang kita omongin semua di sini adalah sebenarnya kita bertiga ini penjilat bro. Kita tuh mau menduduki PSSI kita. Nanti ada biar meme kita ada yang jilat tangan loh. Itu standar di Indonesia. Jelas kalau nanti misalnya tiba-tiba gue jadi advisor Exco atau advisor PSSI, nanti orang ada yang bilang, dia di podcast itu ngomong gitu. Ya mau saya penjilat sih. Iya. Ya, yang itu kita harapkan ke Bung Towel kan, coba ngomong kamu penjilat. Gue bertuhan kepada uang. Bercanda Bung Towel ya. Kalau Bung Towel mah penjilat. Enggak bercanda. Respect ya. Akmal respect semua. Pokoknya orang-orang yang berani
memberikan pendapat walaupun berbeda tuh menurut gua ada respectnya walaupun bisa jadi kan random. Iya, kita tetap ada respect. Itu Pokoknya sebuah respect. sikap juga soalnya. Sikap juga, iya. Nah nih kita sebelum udahan ya, mohon maaf ya teman-teman semuanya untuk kegoblokan hari ini. Tapi sebelum kita udahan bahas Liverpool City dulu terakhir ya. Tapi males juga ya, tapi ya udah tipis aja. Ininya aja nanti yang kita potong jadi orang-orang yang tahu obrolan kita yang udah nonton full. Oh iya. Jadi gini kan highlightnya depannya Liverpool City. Iya aja. Jadi orang kira ini ngomongin sepak bola. Itu offside jelas. Kejelak. Oh iya. Apa offside. itu? Yang mana Robertson. Robertson. Offside. Oh iya, itu jelas offside. Jelas. Lu nggak usah teriak-teriak karena bahkan sebelum ditendang bolanya ada sama gerakan dia ditanduk sama Van Dijk. Bukan ya, sebelum ditanduk sama Van Dijk ada gerakan dia nahan si Donnarumma tuh kelihatan. Oh iya ngalangin kiper iya. nggak boleh. Udah terus dia itu nunduk jelas semua, gitu. Lu influence the game gitu loh. Betul. Kalau influence pemerintah tuh kan kerjanya kayak si ZH terus siapa gitu kan. Kurawa. Gitu. Kurawa kan legend. Ya tapi itu konteksnya masuk ke offset ya? Bukan menghalangi wasit ya? Bukan. Wasit menghalangi kiper. Menghalangi kiper. Offside dong, karena kan offside ya. Di belakang. Jelas, ya. Bedanya Robertson sama si Ugarte yang agak tolol, dia lambat banget nih sehingga tidak offside pemain si Richarlison. Oh iya si Ugarte-nya gitu ya. Iya, Ugarte-nya yang telat. Kalau ini kan dia walaupun telat dia berharap saat itu gua tidak mengganggu permainan gitu. Tapi ternyata dilihat lagi ada gerakan dia yang sempat ngalangin Donnarumma, seingat gua, terus ya agak dekat lah gitu. Itu sama kasus kayak dulu United yang lawan Everton. Gylfi Sigurdsson kalau gua nggak salah pada saat itu yang jatuh dianggap menghalangi si De Gea sehingga dianggap offside gitu. Itu ada itu waktu musim terakhir De Gea seingat gua. Kalau tadi udah dibahas tentang Liverpool, gua ngebahas intinya tuh ada dua nama yang menarik buat gue. Yang pertama Doku di musim ini gila banget ya. Sama gelandang tengahnya tuh. Strateginya enggak, tapi kalau di gua tuh lebih ke Erling Haaland. Jadi gua nonton short di YouTube perdebatan soal Haaland sama Mbappe lah gitu. Kemudian gua baca komennya. Yang ini belum gua verifikasi ya, datanya benar apa enggak. Tapi intinya ini perdebatannya soal football IQ-nya Mbappe atau Haaland gitu. Mungkin kita banyak yang setuju Mbappe lebih pintar. Tapi Haaland ternyata selama 3-4 musim di Premier League dia cuma kejebak offside 18 kali. Berarti siapa yang lebih pintar? Ya berarti Haaland karena Mbappe offside. Walaupun gue belum ngecek ya bener enggak 18 kalinya ya, tapi tapi kalau ada striker yang golinnya prolific kayak gitu banget dan cuma kena 18 kali offside, ini orang pintar banget berarti ya. Nyari jenius banget gitu. Mbappe-nya kena 7 kali waktu lawan Barcelona musim lalu gitu. Ya itu satu pertandingan. Ini mau 4 musim 18 kali walaupun gue juga agak masa sih bener 18 kali tapi gila banget nih orang berarti ya. Tapi kalau itu bisa debat bahwa bukan cuma berarti kepintarannya Haaland juga. Sorry maaf. Offside itu kan bisa terjadi karena pemainnya males. Ya. Betul. Ya, sehingga mundur, dia malas balik gitu ya ke posisinya gitu. Itu satu. Jadi menurut gua bukan cuma masalah IQ. Kedua, sistem permainan juga Ran. Betul. Gitu loh. Sistem permainan di mana kita tahu bahwa Mbappe itu punya speed yang sangat kencang. Betul. Sehingga dia suka mengeksploitasi highline defense-nya lawan. Sehingga pada saat dia ngerasa gua dikasih bola daerah gua lari gua bisa dapat, kemudian ternyata dia telat aja satu langkah jadi offside. Jadi menurut gua itu tidak bisa menjadi sebuah patokan bahwa si Haalandnya lebih pintar juga. Betul, gitu. tapi ketika ada orang menselebrasikan Philip Lahm yang gak pernah dapat kartu merah karena dia posisinya back ya. Bahkan sampai gelandang. Bahkan waktu dia gelandang juga. Artinya Haaland harus selebrasikan dengan hal yang sama karena kurang lebihnya ekivalen lah ya gitu ya. Satu dinilai karena jarang melakukan pelanggaran yang bahaya. Satu jarang offside. Haaland karena jarang offside menurut gua kayak wah nih oke banget gitu. Ini statistik yang mungkin jarang dibahas tapi banget sih ini. Atau mungkin football IQ-nya dia bagus gitu betul. Tapi balik lagi kan kita tadi gue bilang di sini bukan cuma masalah football IQ tapi juga pendekatan permainan sama karakteristik pemain tersebut. Betul. Iya, karena Mbappe itu kan kalau dilihat di beberapa pertandingan memang sangat mudah untuk defensive line-nya musuhnya menjaga dia gampang banget. Karena kan dia misalkan dia jadi striker sendirian. Asalkan kompak aja mereka tuh tahu bahwa beda berapa tarik garisnya segini.
Karena Mbappe udah pasti lari kenceng dan semua pemain Madrid udah pasti oper ke dia. Dan kalau yang gue lihat juga Mbappe tuh nggak punya satu hal yang dimiliki Haaland adalah body kan. Oh iya. Jadi body balance-nya jauh lebih bagus. Jadi gelandangnya City mungkin akan ngoper nggak area tapi lebih ke arah bola daerah. Bola man, justru bola man to man ya gitu, diopernya dekat banget ke kaki gitu. Jadi karena dia tahu Haaland akan dapat ngebody dan itu berapa kali kejadiannya? Dan itu kejadian musim lalu lawan West Ham golnya juga begitu. Walaupun sering banget nggak jauh dari kaki dia dapat duel sampai jatuh backnya itu bukan sekali dua kali kalau Haaland. Itu jadi Haaland nih menurut gua ya orang sering bilang robot tapi ternyata ada sisi lain dia tuh kayaknya IQ-nya oke deh. Itu aja udah menjawab sebenarnya tadi pertanyaan lu terkait offside apa enggak. Dengan lu bilang bahwa gelandang City lebih sering ngasih bola ke kakinya Haaland lebih dekat dibanding Mbappe yang orang suka kasih bola daerah. Yang peluang terjebak offside lebih besar tentu yang dapat bola daerah. Nah, kan? benar. Kalau di kaki udah lebih gede peluang dia pasti onside gitu. Karena udah pasti ada back lawan yang nempel dia kan. Jadi kalau misalnya pun Haaland terjebak offside 18 kali sementara Mbappe udah pasti lebih. Menurut gua kayak tadi yang udah gua bilang bahwa pendekatan permainan satu gitu sama tipe pemain itu sendiri gitu loh. Iya. Dan soal Doku juga gua kan sempat ada ngobrol lah Liverpool ini memang kekurangannya kalau musim lalu mungkin di soal striker ya karena cuma dia Darwin Núñez tuh kan. Terus habis itu ternyata di musim ini memang jeleknya Liverpool itu ada defense-nya, pertahanannya. Dan Doku itu ngasih gambaran bahwa segitu jeleknya emang defense-nya Liverpool ya. Maksudnya dia bisa ngayam-ngayamin Bradley sama siapa ya satu padahal lagi tuh. Conor Bradley baru dibilang lawan Vini bagus loh. Iya, tapi bisa tapi pemain muda sih ya, pemain muda kan on off ya. Jadi itu memang bener-bener kayak Doku tuh ngasih gambaran bahwa betapa jeleknya defense-nya Liverpool sekarang musim ini gitu ya, bahwa segitu jelek ya, nggak ada Trent Alexander-Arnold kepergian TAA, terus habis itu even mau ada Kerkez, mau ada Bradley juga, itu tuh tidak menolong ini tim gitu secara defense ya. Dan itu Van Dijk sama Konate pun udah di beberapa pertandingan terlihat muka frustasinya di mana anjing capek banget ya gue bertahan di Liverpool ini ya gitu. Nah, sebenarnya itu dari zaman Trent juga udah kejadian Mal. Trent adalah orang yang dibilang tidak bagus dalam bertahan. Ya makanya dijual. Iya kan? Ya. Jadi tadi yang gue coba jawab adalah kepergian Trent dan kemudian sering dicadangkannya Robertson itu yang berpengaruh ke defense-nya Liverpool. Oke. Walaupun dengan mereka berdua gitu ya, kayak musim lalu yang lawan Atletico yang kelihatan Trent kalah dapat goyang banget segala macam gitu. Tapi dengan adanya Trent dan Andy Robertson, pemain lawan tidak akan leluasa untuk naik. Kenapa? Karena ini dua punya atribut nyerang yang bagus. Pada saat pemain lawan agak nahan untuk nyerang, maka kerjaan Konate, Joe Gomez atau siapapun tandemnya Van Dijk itu akan lebih ringan. Jadi yang bagi gua pertahanan Liverpool jelek musim ini itu karena kehilangan dua wingback ini. Attacking itu banget. TAA sama Robertson walaupun masih ada ya, tapi kan lebih sering dipasang Kerkez sekarang. Udah beda lah ya. Udah beda mainnya. Jadi timpang, ya. musim dan kita semua tahu lah bahwa Trent selalu dibilang tidak bisa bertahan dengan baik. Itu jelas faktanya. Jadi sebenarnya udahlah tidak bisa bertahan dengan baik pada saat dia dibuang, harusnya nggak ngaruh dong. Karena toh dengan ada dia juga bertahannya nggak bagus-bagus banget. Iya kan? Tapi atribut nyerangnya itu yang membuat pertahanan Liverpool jadinya lebih safe. Kenapa? Karena lawan tidak akan berani. Kalau misalnya ada Trent, ada Robertson in his frame ya gitu loh. Gue yakin Doku nggak akan seberani itu ngutang-ngutik. Kenapa? Karena once Doku naik kemudian dibantu sama bek kirinya City semalam, sisi kanan, sisi kiri lu kan akan ada ruang kosong yang bisa dieksploitasi. Sama TAA. Trent punya umpan passing range sangat bagus. Robertson juga. Lu tahu ada Salah di kanan yang bisa dapat bola Trent segala macam. Kiri lu kosong, itu bisa kejadian gitu. Jadi bagi gue Liverpool, kalau orang bilang pertahanannya buruk musim ini bukan karena jeleknya Van Dijk sama Konate, tapi kehilangan dua wingback menurut gue. Gue setuju banget. Tadi gue juga pengen bahas soal itu sih. Lebih kayak orang tuh lebih berani gitu nyerang Liverpool. Dan sebenarnya kalau kan ini coach juga bilang kan kalau cetak 5 gol kebobolan 4 ya lu masih menang. You still win a game gitu. Nah, Liverpool tuh sering melakukan itu juga gitu. Masalahnya sekarang udah kebobolan banyak, strikernya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, buat gue akar masalahnya adalah salah satunya adalah bingung mau ngasih bola ke siapa sebenarnya. Sekarang tuh banyak banget orang yang bisa megang bola yang justru malah bikin pusing. Mataharinya terlalu banyak di Liverpool saat ini. Gue ngebayanginnya pusing banget kalau beberapa musim lalu ya udahlah kasih ke McAllister gitu. Ya udahlah kasih ke Sobo misalnya gitu ya. Atau ya udah kasih ke Salah. Ke Salah gitu loh. Nah, kalau sekarang tuh siapa ya? Kita mau mulai dari mana nih? Semuanya bisa memegang bola. Semuanya enggak punya jenderal, enggak punya leader. Gitu. Gue ngeliatnya pusing. Dan harus diakuin juga Van Dijk sih udah agak menurun sedikit ya. Atau mungkin banyak lah dari dia juara 2 Ballon d'Or ya. Tapi masalahnya sih itu selain yang Bang Fu
Yang pertama banget masalahnya itu tuh, gue setuju karena keberanian lawan back lawan jadi maju dan segala macam. Sama tadi pusing deh mau ngoper ke siapa ya, dan kelihatan banget di pertandingan gitu. Terus salahnya juga jelek banget ya. Dan salah tuh entah kenapa ya, kayak setelah perpanjang kontrak lu kok frustasi mulu dah, lu harusnya nyerang deh gitu. Gue sering ngeliatnya gitu. Ya atau dia ngerasa gak dapat support dari kanan yang biasa dia dapat dari Trent. Dulu kan tektokannya enak gitu. Iya, sekarang malah jadi sibuk bertahan gitu. Iya. Ya. Gitu loh. Iya memang ini sih kemarin pertandingan lawan City itu mengekspos semua kelemahannya Liverpool. Dan bukan cuma kemarin, berapa match yang mereka kalah tuh emang udah kelihatan. Even waktu lawan Madrid gue lihat Madridnya sih agak shaky ya. Terbukti kan kemarin lawan gila dibombardir kayak gitu. 1-0 kan menang kan. Menurut gue Liverpool itu tidak menjadi sebuah tim yang kohesif sampai saat ini. Betul. As a team. Iya. Mereka menang menit-menit akhir 4 pertandingan awal tuh harusnya bukan sebuah bukan karena mereka jago kalau menurut gua, karena kebetulan aja. Yes. Si Madrid. Bukan Liverpool yang 4 match yang awal 90 berapa. Dan orang terlena dengan itu bahwa seolah-olah itu mentality yang bagus segala. Iya, mentality yang bagus, tapi lu nunggu segitu lama untuk menang itu bukan sebuah permainan yang baik gitu loh menurut gua. Justru gitu. Membahayakan, tanda bahaya ya. United menang pada lawan Bayern Munchen di 99 gitu ya. Golnya 2 gol tuh 2 menit akhir. Sepanjang 60 menit United tuh main jelek banget, men. Gua nebelin premisnya Bang Fu yang soal back maju dan segala macam. Terbukti lawan Palace aja deh. Kanannya Munoz, kirinya Sar. Udah kelar. Munoz sama Sar berani banget itu. Buset, itu wingback gila banget itu. Itu layak tuh main di City atau segala macam. 2 orang itu tuh jago banget itu orang tuh. Tapi sorry, Premier League sering menelurkan pemain-pemain gitu. Back ini. Jauh sebelum Munoz sekarang, musim lalu ada Kerkez. Enggak ini. Kemudian kalau lihat pada saat si Leicester juara itu ada Ferreira apa siapa gitu. Iya betul, Ricardo Ferreira ya. Hitam agak botak gitu rambutnya, bek kanan gitu kan. Terus setelah itu sempat ada Timothée Casanye, even Ryan Sessegnon. Atau siapa yang Fulham sekarang? Robinson. Ya, Antoine Robinson. Itu kaptennya yang jadi kapten Fulham itu juga. Itu oke juga. Iya. Itu oke. Jadi memang ini ya bisa dibilang bahwa Liverpool musim ini tuh udah harus panik lah ya, maksudnya menyalakan tanda bahaya kalau tidak ada transfer di Januari yang signifikan. Tapi gua enggak tahu ya. Gua ngeliatnya juga habis sudah kayaknya. Gua ngeliatnya juga sebenarnya enggak ada yang nyangka loh Liverpool sehancur ini, karena transfer musim panas ya bagus banget. Iya. Dilihat dari siapa yang dibeli ya. Ya. Tapi bahkan itu dulu ada artikel itu dari 433 atau dari BR Football yang dibilang apakah ini transfer terbaik sepanjang masa karena semuanya nyala semua pemain yang masuk ke Liverpool. Tapi kalau akhirnya jadi the biggest flop. Kalau lu Frimpong, kemudian Ekitike, Wirtz dapat, Isaac. Justru tapi kalau lu lihat dari semua tim yang pernah transfer sebanyak itu, emang nggak pernah ada yang jadi sebenarnya kan, tim kecuali Chelsea. Waktu ini ya Roman awal-awal. Iya, tapi habis itu dipraktekin yang di berapa musim itu hancur juga. Iya. Karena dia jatengin Caicedo, dia jatengin siapa lagi tuh, si Enzo malah berantakan juga. Justru Liverpool musim ini adalah menurut gua musim transisinya Slot. Musim lalu dia cuma terusin apa yang udah dikerjakan oleh Klopp dengan mayoritas pemain yang sama gitu ya, dan orang masih kaget dengan strateginya dia. Orang berpikir dia akan main dengan gayanya dia segala macam, tapi ternyata dia cuma sedikit menambahkan bumbu apa yang dia punya dengan tim yang udah jadi kelar. Justru sekarang emang ujiannya Slot. Ini musim transisinya dia nih. Pada saat lu mendatangkan pemain segitu banyak dengan kaliber yang segitu bagus gitu ya, lu bisa masak seperti apa nih? Dan sampai saat ini bisa dibilang Slot belum menghasilkan sesuatu yang bagus. Iya, memasaknya masih gagal. Dia masih belum tahu dengan bumbu yang ada gue mau masak apa. Apa gue mau masak gulai, gue masak opor, dia belum tahu nih dia mau masak apa. Oh, berarti sama kayak timnas Indonesia itu ya. Nah, kalau itu tukang tambal ban disuruh bikin nasi goreng, kurang emang. Bingung gitu kayak ini gue ngapain long term apa short term kan lah. Arne Slot bingung gitu. Ini gimana ya? Kalau long term ya Wirtz, kalau short term nih salah dulu kali ya, Pak. Nah itu juga mungkin bener kan? Iya kan, maksudnya apakah long term gue Wirtz sih gue jadiin matahari gitu. 11 game gak punya apa-apa, men. Iya bener-bener gak ada. Gak bikin asis mah udah ada, Bang. Di IPL. Oh iya. IPL gak ada. Kalau asisnya 2 kan di Champions saja. Iya gitu. Maksudnya kalau IPL ya. Bener, kasihan ya. Maksudnya untuk pemain yang calon Ballon d'Or gitu. Untuk orang-orang yang suka nonton bola, yang kayak gue tuh suka ngeliat main bagus, kalau bisa gak usah pindah di klubnya, biar apa, supaya ada azas
kompetisi kayak pemain-pemain Dortmund gak usah ke ini atau pemain Leverkusen gak usah ke Munchen supaya liganya akan lebih seru pun pada saat di Inggris gitu-gitu atau Italia gitu. Gue lebih seneng ngeliat kayak gitu kan. Even misalnya kayak gue nggak suka sama Liverpool tapi ada Rich, ya gue seneng nih Florian Wirtz itu mainnya bagus gitu kan, akan lebih seru gitu maksud gue. Nah sekarang sedih kan lu ngeliat pemain-pemain yang harusnya bisa memberi hiburan kepada orang-orang. Sekarang orang tetap terhibur, but in a negative way. Betul, kasihan. Iya. Padahal touch-nya Wirtz itu ya anjir keren deh. Maksudnya setiap dia megang bola tuh bola ke kakinya dia dia passing bola itu kayak anjir ini orang bintang gitu. Kayak effortless ya? Iya kayak effortless tapi kayak anjir ini orang bintang gitu, superstar lah gitu dalam hati gue. Setiap bola ke kakinya dia tuh entah kenapa kan kalau misalkan kita ngelihat beberapa pemain, apalagi gue fansnya Itali kan, bola ke kaki pemain Itali itu kan kayak struggle. Itu kayak Hazard tuh main bagus tapi once Hazard dapat bola tuh kan kayaknya dia iya kayak struggle gitu kayak tapi bagus tapi kayak struggle gitu. Garnacho lah berantem kakinya. Tapi dia katanya udah oke lah satu gol, dua assist. Ya lu lihat aja honeymoon period ini mah itu juga udah kemarin berapa kali yang mainnya katro gitu. Tapi kan perdebatan Musiala atau Florian Wirtz kan kurang lebihnya ya kayak Del Piero sama Totti kan. Nah, Musialanya number 10 sama-sama number 10. Musialanya cedera, Wirtznya begini. Iya, padahal kan saatnya impactnya tahun depan loh Piala Dunia harusnya Wirtznya harus step up supaya dia bisa ngalahin Musiala di timnas. Iya, gua kalau jadi pemerintah Jerman marah tuh sama Liverpool tuh. Kok lu rusak aset gua? Tapi kalau honeymoon period tetap Rashford itu lagi top. Bang Fu, lu harus akuin juga dia bagus main di Barcelona. Bagus maksudnya kan dia mau lari itu kan sesuatu yang even kita fans anjing kemarin lu nggak mau nih lari gitu loh. Berarti memang lu selama ini kalau Asis emang dia kan di MU juga ada, tapi maksud gua yang gua read di Barcelona adalah dia mau track back gitu loh. Dia sukses lah di Barcelona di so far sih iya gitu ya. Balik lagi berarti apa Ran? Berarti pada saat di MU lu benar-benar ngerasa lu di zona nyaman lu gitu. Lu tahu lu mau main jelek kayak apapun, lu datang telat segala macam, lu akan tetap dimainin. Dialemin, lu akan disayang-sayang, apalagi lu bocah lokal segala macam. Tapi once lu pindah ke Spanyol dengan budaya yang beda, pelatihnya seperti Hansi Flick gitu ya, yang benar-benar dia pernah telat juga akhirnya dicadangin segala macam. Mau nggak mau, lu akan mengeluarkan kemampuan terbaik lu supaya lu dapat pengakuan tidak cuma dari supporter, tapi juga dari rekan-rekan di tim gitu loh. Karena memang ini juga Bang ya, maksudnya hal-hal kayak gitu. Intinya semua pemain ini yang kita bilang jelek sebenarnya aslinya kan jago. Cuma tinggal mereka itu ada tombol on off-nya aja bahwa gue butuh on-nya dinyalain nih gitu kan. Tapi emang ada juga kadang-kadang ini kok dia jagonya cuma di situ doang deh. Ada yang kayak gitu kan pas pindah jelek. Pas balik lagi jadi jago lagi gitu. Bahkan contoh terakhir nih Højlund. Udah berapa gol match dia nggak bikin gol. Napoli seperti apa sekarang di Italia? Iya, udah nggak bikin gol. Lu bayangin awal-awal tuh, lu lihat yang asal dia bikin gol United dimension apa segala macam. Sekarang udah lama nggak golin. Tiga match terakhir nggak salah nggak ada gol Højlund sih. Iya kan? Top scorernya Calhanoglu 5 gol aneh juga kan Liga Italia. KDB cedera langsung drop dia hilang tuh. Gitu loh. Iya makanya jadi kan dia butuh support bola yang bagus. Di match terakhir juga disenggol lagi tuh masalah touch-nya dia yang jelek, versat dia yang jelek. Berarti memang segitu. Segitu karena pemain muda lu kasih kesempatan aja. Terus-terusan aja iya. Kayak Sesko kemarin juga diprotes kan yang terakhir kan. Bahkan di compare dia cedera. Wah lu ingat dulu Rooney sampai keluar videonya yang waktu itu nggak salah ankle-nya kena. United udah nggak bisa ganti pemain sehingga dia dipaksakan main. Masalahnya Sesko ini kan kemarin indikasinya lutut. Lutut ini kena udah selesai hidup lu men gitu loh. Dan bagi gua ya udahlah itu emang dari risiko yang diambil Amorim dengan pergantian pemain yang terlalu cepat. Betul, gitu loh. Setuju. Ya kecepatan. Tapi lu jangan nyalain Sesko-nya lu harus fight kayak Rooney. Lu mana bisa compare kayak gitu. Dan lu kan gak tahu kenapa Rooney kemarin memaksa untuk main karena mungkin dia ngerasa aman nih masih udahlah aman apa segala macam. Adrenalin itu bisa bikin gak sakit. Iya gitu loh. Nah sementara dia mungkin itu lututnya yang benar-benar udah di-assess di lapangan. Wah ini kayaknya sulit nih bisa putus atau apa segala macam. Terus ntar kalau dipaksain main kemudian dia cedera hilang harapan segala macam. Lu lagi yang ngomel-ngomel, fans juga yang ngomel-ngomel. Iya kemarin tuh gue ngeliat itu langsung rame banget tuh Sesko diserang. Iya diserang dan keluar kan video Rooney itu kan. Iya keluar. Dan bagi gue ini nggak bisa lu compare kayak gitu, nggak bisa, nggak sama kondisinya gitu loh. Nanti kejadian kayak Ronaldo Nazario ya. Iya gitu loh. Dibalikin pas lawan Lazio pada belum 100% gitu nggak bisa. Itu berarti secara nggak langsung Marcelo Lippi juga yang merusak karir kan jadinya Ronaldo gitu. Nazario Iya, maksud gua. Tapi itu kayaknya kalau konteksnya Ronaldo tuh dipaksa sama board deh.
Oh iya, mungkin sama Bor juga minta gitu kan. Di-push banget. Karena jualan lah mungkin. Kita kan tahu lah, maksud gua kan banyak, tapi itu juga adalah satu contoh kenapa akhirnya karir dia nggak panjang kan. Betul. Karena cedera lutut gitu loh. Van Basten dulu ankle main mesti pakai painkiller segala macam. Mungkin kalau dulu sempat ada beberapa match ya udah lo operasi istirahat lebih panjang segala macam, mungkin akan lebih panjang karirnya. Kita kan masih bisa lihat Van Basten main lebih lama gitu, akan lebih terhibur lebih lama gitu loh. Jadi pada saat kasusnya Benjamin Sesko bagi gua itu nggak bisa lu bilang wah lu nggak kayak Rooney lu gini-gini, nggak bisa men gitu loh. Betul. Gua ngeliat, gua aja yang bukan fans MU itu gua ngerasa ini terlalu too much hate deh gitu. Iya, too much hate jadinya. Even itu dari fans MU sendiri. Iya betul. Betul. Aneh banget ya. Makanya gitu. Makanya beda sama Arsenal yang pilek dikit diganti gitu ya. Itu malah lebih dihujat lagi. Arsenal itu kan pilek dikit diganti. Iya, nyeri. Di atas terus lama dikit diganti. Gitu. Kan kita tahu Gajah nggak mungkin di atas pohon. Lama dikit di atas diganti. Tapi dia udah berapa pertandingan tuh baru kebobolan kemarin doang kan? Dua sama ya. Tapi setengahnya dia nggak kebobolan mah setengahnya Van de Sar kan masih jauh itu. Tapi Sunderland ya emang ya chaos itu tim itu kacau. Gila. Terus orang bilang pada saat United cuma lawan Sunderland menang. Men, Arsenal seri terus sama Chelsea kalah, Liverpool kalah juga. Lupa gua. Pokoknya itulah. Coba lu lihat. Sunderland. Lu tonton deh gua 9 match terakhir satu-satunya kekalahan Sunderland ya lawan MU. Iya. 9 match terakhir seingat gua. Gua udah bilang beberapa minggu lalu tuh nonton deh Sunderland. Yang kemarin lawan Arsenal itu menghibur banget. Dan Saka itu kemarin gila kayak bukan bekas main Arsenal mainnya. Itu gila sih. Gila Saka itu bandel banget asli. Walaupun pasti cuma musim ini doang. Tapi ya lu nikmatin aja musim ini. Ya itu kan Liga Inggris selalu ada yang gitu-gitu. Iya. Blackpool dulu dengan si Charlie Adam gitu ya. Terus Norwich dengan Snodgrass, Swansea pernah juga gitu selalu ada. Nikmatin nonton, seru banget itu nonton Sunderland. Sunderland belum ada lawan Liverpool Bang, belum. Ya kan gue bilang kan tadi gue bilang siapa yang udah ini. Chelsea menang. Iya, gila itu. Kalah sama MU 2-0. Ya cuma itu kalahnya dia 9 match terakhir, lu cek aja. Iya, dan waktu lawan MU seru itu. Iyalah. Seru itu. Dan bagi gue Saka itu gue sempat baca potongan interviewnya dia bilang pada saat melawan Arsenal, kalau dia bikin gol dia gak akan selebrasi, dia menghormati karena pernah main gini. Tapi pada saat main, siapa tuh main Arsenal yang diteriakin sama dia karena cuma jatuh, anjing Saka gitu loh. Saka gila sih. Iya. Itu orang pendek tapi kayak berasa tinggi banget gitu di lapangannya. Emang Granit Saka pendek ya? Agak pendek dia. Saka pendek. 170. Bahkan siapa tadi Sunderland tuh mengalahkan Brentford yang lagi gacor-gacornya juga. Itu maksud gua. Jadi enggak gampang. 9 sih kan gua cuma kalah sama MU aja dia. Dan enggak ada pemain bintang ya. Iya gila ya. Elsidor tuh ya itu selalu ada. Musim lalu tuh Chris Wood. Ya kan? Itu yang gacor sekarang hilang nih. Musim ini Elsidor sama Ballard. Ballard itu sama kayak Semenyo sekarang. Semenyo lagi anyep nih 3 match enggak ada apa-apa. Bahkan penaltinya enggak gol. Iya, anyep lagi anyep. Padahal berapa minggu yang lalu kita puji-puji tuh. Nah, sama satu lagi nih di IPL tuh selalu ada back-back kejutan yang muncul setiap musim tapi kemudian agak hilang di musim keduanya. Musim lalu atau Murillo sama ini Lima ya. Siapa? Bukan siapa? Ola Ainanya. Terus Murillo juga enggak dong. Ola Aina Forest. Forest ya. Ola Aina sama Murillo juga oke gitu ya. Kemudian ada si Collinsnya Brentford musim lalu yang cukup oke. Hall ya. Siapa yang bek kirinya tuh Hall? Ya Lewis Hall. Iya. Sekarang di Newcastle. Nah. Bukan. Livramento. Bukan dong. Lewis Hall. Lewis Hall ya. Iya, gue lupa. Sama musim ini masih gacor Bang. Masih. Musim ini sih itu tadi tuh Munoz sama si Ballard. Lagi bagus banget jadi back. Baleba gue belum ngeliat gimana sih Baleba kayak godek karena saga di Juni itu kemarin sih rasa. Padahal gue nungguin tuh Anderson gue. Udah. Iya. Andersonnya ini. Splash. Forest. Anderson Forest ya. Iya. Kan tadi gue lebih. Nah, gue main FIFA Bang, kanan gue Anderson, kiri gue Wharton. Itu emang idola. Lu cek. Bener kan, bagus banget kan? Tapi di timnas dia bagus Bang, Elliot Andersonnya Bang. Emang gacor. Itu udah dari Juni, kayak gue udah nge-tweet. Kalau gue itu sebenarnya lebih milih tadinya Wharton. Ada Wharton. Ya. Kenapa? Karena gue ngelihat sedikit banyak ada kayak Carrick. Lebih kalem, kirinya juga hidup gitu ya. Tapi begitu, ya kan kemudian naik nih nama Anderson gitu kan, Baleba segala macam. Oke lah, gue masih kepengen Wharton gitu loh, menurut gue. Tapi kemarin pada saat Forest ketemu United, gue lihat betapa ini orang bandel, jahat, jahil, nggak ada takutnya, bisa kasih bola juga. Ya udah gue selesai. Gue cuma butuh United cuma butuh main kayak dia satu, karena ini benar-benar kayak Roy Keane bagi gue. Tinggal
lu mau mainin Kobe Maino buat duitin sama dia, proyeksi jangka panjang jadi. Sebenarnya atau Wharton lu beli. Udah kelar. Nottingham Forest tuh lagi menurut oke ya, karena gue lagi main game sama Nottingham ini ya. Ada si Milenkovic sebaiknya. Milenkovic, Murillo sama si apa namanya Anderson ini itu Anderson bagus banget kemarin gue ngeliat dia main asli udah. Tapi itu back kiri kanannya emang katro. Ya harus itu kan musim lalu kan si itu Olaina bagus mainnya. Gak tau nih musim ini cedera apa gitu. Betul. Terus si Chris Wood-nya gitu kan lagi hilang. Sama kipernya juga kan Sales ya. Itu Sales juga bagus itu. Gibbs White juga hilang musim ini. Iya betul. Terlalu cepat ganti pelatih segala macam gitu. Lihat Anderson masuk, Ugarte masuk. Mana ya? Ugarte bang. Ugarte masuk Golkar aja. Main padel.